Baik, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, alhamdulillah ya, bertemu kembali. Tentunya kita tak lupa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Baik nikmat keimanan, kesehatan, waktu, dan segala nikmat yang tidak pernah kita bisa ucapkan satu demi satu. Salawat bering salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita selalu akan mendapat syafaatnya di akhir zaman. Iya. Salam sayang selalu buat para saudaraku semua dimanapun berada. Salam hormat buat mama sekalian. Salam sayang buat semua para santri, bakto dan master dimanapun anda berada. Ya, izinkan saya berjumpa lagi dalam bincang-bincang. Saya katakan tidak ada niat mengajari, hanya berbincang-bincang aja, sharing aja bagaimana kita menjadi pribadi lebih baik. Iya. Ya tentunya kita semua berdoa semoga kita kiranya selalu sehat, selalu tetap semangat, selalu tetap istiqomah dalam menjalankan kehidupan. Iya. Terkadang dalam kehidupan ini banyak yang ingin cepat merasakan sesuatu, tentunya dalam hal belajar kebatinan. Ya, saya katakan mudah belajar di kebatinan ini asal ditekadi dengan niat tulus dan ikhlas. Kita mesti memahami apa itu batin, bagaimana cara kita mempelajari kebatinan dengan baik dan mudah. Nah, ya tentunya kita sebagai hamba Allah yang tiada daya upaya selain daripada kekuatan dari Allah, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, selalu bertawakal, sehingga tentunya kita akan terlepas dari namanya sifat-sifat ria, sifat-sifat suma'a, sifat-sifat ujub, yang tentunya adalah sifat-sifat setan yang akan membawa kita ke dalam kemungkaran. Setelah kita nanti diberi Allah kemudahan dalam belajar, mendapat sesuatu yang lebih dibanding orang lain, kan seperti itu. Tentunya kita mesti mendidik jiwa kita ini benar-benar ke arah keimanan, mencapai keihsanan. Iya. Itu bagaimana sih mendidik jiwa kita? Ya, betul-betul dengan ya. Ada 3 mekanisme bagaimana kita mendidik jiwa. Pertama, murakabah atau mengontrol diri kita sendiri. Yang kedua kali adalah muhajadah, bersungguh-sungguh dalam belajar dan ibadah. Ya. Yang ketiga, muhasabah, selalu introspeksi diri kita. Siapa sesungguhnya kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana perbuatan kita. Insya Allah. Nah, bisa saja kita ini berbuat tanpa kita sadarin, menyinggung orang lain. Nah itu makanya kita butuh bagaimana kita mendidik jiwa kita supaya menjadi tenang. Selalulah murakabah, muhajadah, dan muhasabah, ya, seperti itu. Jadi selalulah senantiasa kita berzikir, baik di takbir, di tahlil, di tasbih, istighfar dan tahmid. Ya. Tentunya masing-masing kita punya takbir itu apa bacaannya,
bertahlil itu apa bacaannya, bertasbih itu apa bacaannya. Kita udah paham semua tentunya ya kan. Bertakbirlah dengan Allahu Akbar, bertahlillah dengan la ilaha illallah, bertasbihlah dengan subhanallah. Ya tentunya istighfar kita pahamin, astagfirullahaladzim, bertahmid, selesai kegiatan bertahmidlah kita, alhamdulillah. Coba senantiasa supaya kita terhindar dari sifat-sifat yang nantinya akan membuat diri kita ujub, akan membuat diri kita ria, akan menyebabkan diri kita sumak. Ria ingin selalu dilihat orang menjadi unggul. Suma'ah ingin selalu didengar orang supaya kita menjadi lebih pintar. Nah, astagfirullahaladzim. Nah, hindari kita sifat-sifat seperti itu ya. Dan insya Allah dengan sedikit berbagi menjadi kebaikan tentunya untuk diri saya pribadi dan untuk orang lain. Baik, kita hanya sedikit mukadimah. Jadi kita kembali membahas tentang bagaimana sih sebenarnya makna dari kajian-kajian yang sudah selama ini para saudaraku pelajarin ya. Mungkin di channel pembelajaran kami sudah menjelaskan makna-makna apa itu makna tawasulan. Ya. Di sini hanya sedikit saya mengulas. Dipahamin tuh makna tawasulan. Diulas kembali. Lihat videonya berulang-ulang, dipahamin. Kita nggak ngerti. Pas di mana saatnya hati kita terbuka, pas di mana kita hidayah Allah, kita dapat dari hidayah Allah dari melihat suatu tontonan, melihat suatu konten. Tapi silakan berulang-ulang. Nah, di sini saya hanya sedikit membuka bagaimana itu makna Bismillah. Ya, makna Bismillah ya. Nah, kalau kita pahami makna Bismillahirrahmanirrahim, itu peletakan dasar di semua ayat. Ya, peletakan dasar di semua ayat, peletakan dasar di semua surat di dalam Al-Quran. Bahkan selalu ya, selalu dihimbau ucapkan basmalah setiap kita akan melakukan sesuatu ya, setiap akan melakukan sesuatu disunatkan kita membaca bismillah atau basmalah itu tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim mengandung makna pertama kali adalah keimanan. Nah, insya Allah ketika kita beriman, kita masuk kedua pembelajaran Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada makna tauhid. Ya. Ada makna tauhid. Itu mengesahkan ketuhanan atau mengesahkan Allah, mempelajari kekuasaan dan keesaan Allah, sehingga manusia itu tidak punya kekuatan apa-apa selain izin Allah. Ya. Di situ juga ada kajian makrifat, berarti kepada Allah semua. Seluruh jiwa raga, nafas, darah, nyawa itu milik Allah. Bagaimana kita tetap bersujud, ikut perintahnya, taati perintah Allah dalam ketakwaan. Di situ juga ada zatnya Allah di Bismillahirrahmanirrahim. Ada zatnya Allah kajiannya. Ada juga kemuliaan zat. Makanya kenapa itu ditamakan Bismillahirrahmanirrahim. Diawalin semua surat, diawalin setiap semua kegiatan kita, disunatkan oleh Rasul kita, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama kita selalu belajar dan belajar terus. Nah, insya Allah
Dengan kita semakin istiqomah, insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan akan dipermudah oleh Allah. Satu hal spesial untuk semua santri. Mohon maaf ya sebelumnya, dalam beberapa hari saya tidak buat suatu video konten untuk sharing ini karena memang kondisi kurang memungkinkan kemarin ya, terutama fisik, maklum sudah tua ya, sudah tua, jadi agak sedikit down ya. Insya Allah kita akan coba berbagilah apa yang saya tahu. Tidak ada niat saya mengajarin, tidak, kita hanya berbagi sharing aja ya. Walaupun sedikit saya ambil makna ya. Ada guru saya mengatakan sampaikanlah walau satu ayat. Jadi sampaikanlah hal yang baik walaupun sedikit. Jadi mungkin saya nggak panjang lebar ya menyampaikan kupasan-kupasan kajian, tentunya akan bosan. Ke depan kita akan bagaimana praktek-praktek tentang keilmuan ya, tata cara keilmuan kita akan praktekkan dalam kegiatan, dalam hasil-hasilnya ya. Tapi perlu dipahamin, dikuatkan pondasinya semua, dikuatkan pondasi dan dikuatkan pondasi, dipahamin. Kita belajar ilmu itu akan mendapatkan kodam, dimaknain kodam itu apa, kodam itu ada berapa macam, apa sifat kodam, dipahamin. Karena setiap amalan, setiap jikiran, bacaan apapun itu mengandung kodam, akan menarik kodam yang akan ikut pedal diri kita. Jadi kenalin itu kodam apa, pahamin kodam itu apa, jadi kita bisa paham ya. Nah, insya Allah ke depan saya ingin interaksi, bertanya jawab, jadi lebih nyaman, lebih nyambung kita ya. Baik, supaya lebih nyambung kita nanti tentunya silahkan bagi akun ini kepada saudara sanak family sehingga saya ke depan bisa live langsung interaksi. Saya lebih suka, jadi kita bisa tanya jawab langsung ya, supaya lebih nyaman kita, lebih semakin erat tali silaturahmi kita ya. Silakan share dan tekan loncengnya di channel Kang Nanda ya. Insya Allah ke depan kita akan langsung interaksi ketika akun saya udah bisa kita untuk live kan, jadi kita bisa interaksi. Nah khususnya bagi para santri, silakan panteng terus channelnya YouTube Pembelajaran. Walaupun saya kadang tidak hadir, tapi tetap di situ ada interaksi ya, karena channel YouTube itu sudah live, bisa live ya. Jadi untuk santri, master dan bakter, iya silakan interaksi terus. Insya Allah ketika nanti channel saya sudah bisa untuk live streaming, insya Allah kita akan selalu interaksi ya. Bagi saudara-saudara saya yang ingin tentang pembelajaran, saya akan berbagi. Yang selama ini kita selalu PC ya, sampai jauh malam, kadang dengan Pak Haji Arif ya kan, sama saudara-saudara kita di Malaysia atau di mana, dengan Pak Haji Maulana, dengan Kang Adin, dengan Bunda Eli. Nah, itulah sistem-sistem bagaimana kita meningkatkan silaturahmi. Yang terbatas ruang dan waktu, kita gunakan teknologi namanya, gunakan media. Nah, insya Allah dengan kita selalu meningkatkan silaturahmi akan menjadi kebaikan bagi diri kita dan akan menambah wawasan kita, insya Allah. Ingatlah, meningkatkan silaturahmi dan meningkatkan ukhuwah secara Islamnya itu sangat baik sekali, memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, sehingga kita akan banyak mendapat manfaatnya. Paling utama, asal mau jalan kemana-mana kita sudah punya family, kita akan merasa nyaman. Itu yang paling utama, yang nyata. Yang kedua kali, tentunya bertambah saudara akan bertambah ilmu, saling kita berbagi, jadi saling isi mengisi ya, insya Allah. Jadi kembali, saya ingin interaksi ke depan, kita akan buat suatu tanya jawab
maaf kalau saat ini kita kan hanya saya buat konten nih kan, jadi kita tidak bisa tanya jawab di komen ya, kita tidak bisa menjawab di komen. Tapi silakan yang ingin sharing dengan saya, insya Allah saya tetap siap di WA. Jadi bagi Pak Santri, yuk monggo, silakan interaksi tanya jawab di live pembelajaran PSS, insya Allah. Mungkin agak lambat nanti live-nya, mungkin berhubung dengan kadang sinyal, tapi yakinlah asal tetap tekan lonceng dan dibagi semua, insya Allah para santri tidak akan ketinggalan ya apa yang kita berikan. Kedepan saya akan buat satu praktek pukulan yang dahsyat. Nah, tapi saya menunggu supaya kita live langsung ya, juga langsung ada interaksi. Baik ya. Jadi intinya satu, untuk sahabatku semua, saudaraku semua, pahamin satu yang kita kaji dahulu. Pahamin satu dulu yang kita kaji. Pahamin satu. Walaupun udah 7 malam penjelasan, tapi tetap diulang-ulang. Pahamin satu dulu. Makna zikir nomor 1 apa sih? Pahamin, diyakini. Diikhlaskan karena Allah Ta'ala. Karena zikir nomor 1 adalah yang utama. Itu komplit dah nih itu maknanya. Ya. Jadi sedikit ulas kaji ya. Jadi niat kita itu selalu Allah akan tahu. Di surat Al-Kahf sudah mengatakan ya, sesungguhnya kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat dengannya daripada ulat lehernya. Nah itu. Jadi kita belajar niatnya apa, Allah akan bisa tahu. Jadi perbaiki niat dalam belajar. Jangan niatnya aku belajar ingin menjadi sakti gitu. Nah, niatnya karena lillahi Allah. Lupakan keinginan, lupakan segalanya dalam belajar. Itu kata Kang Adin. Insya Allah yang namanya belajar ilmu al-hikmah itu dilarang banyak mikir, tapi diperbanyak zikir. Itu kunci dari Kang Adin ya. Belajar ilmu al-hikmah itu dilarang banyak mikir, tapi perbanyak zikiran karena Allah Ta'ala. Insya Allah ketika kita melepaskan semua, insya Allah akan dapat. Baik, begitu saja bincang-bincangnya kali ini. Silakan share channel ini sehingga suatu saat kita bisa live streaming dan kita bisa interaktif ya. Baik, akhirul kalam dari saya, Kang Nanda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita jumpa di season berikutnya.